di dan lahu an dubi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjut pada kitab nikah. Masih ada 2 bab. Kali ini bab tentang nafkah, yang bab terakhir tentang hadonah, ya, tentang hadonah. Baik, kita masuk pada bab nafakat. Bab nafakat maksudnya adalah kewajiban memberi nafkah, ya. Kewajiban memberi nafkah ini penting untuk kita ketahui, ya, baik suami maupun istri, juga terkait dengan sebagai orang tua atau sebagai anak. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang punya hubungan dengan kita terkait dengan nafkah, ya. Kemudian juga sekarang timbul isu-isu juga, misalnya sebagian wanita menuntut nafkah yang tidak wajib bagi suaminya. Ini perlu diketahui agar wanita tidak berdosa sehingga menuntut yang tidak wajib atau tidak hak, yang bukan merupakan haknya, sehingga dia menuntut suaminya lebih daripada kewajiban suaminya. Karena ini harta, ada aturannya. Kalau seorang menuntut yang bukan haknya, dia akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana pula sebagian suami tidak peduli dengan istrinya sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dan ini juga berbahaya bagi dia pada hari kiamat kelak karena dia akan dituntut oleh istrinya. Maka ini ilmu yang perlu diketahui semuanya, ya. Taib, kita akan bacakan, ya, perkataan penulis di sini. Wa nafaqatul amudain minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Yaitu nafkah al-amudain maksudnya terkait dengan usul maupun furu'. Usul itu maksudnya orang tua, furu' maksudnya anak-anak ke bawah, anak cucu. Kalau usul maksudnya atas, yaitu bapak dan kakek nenek di atas, bapak ibu kakek nenek. Kalau furu' cabang maksudnya adalah anak dan cucu. Hukumnya wajib lil walidaini, terkait dengan kedua orang tua maupun kepada anak-anak al-mauludin. Fa amal walidun, adapun orang tua, fatajibu nafaqatuhum bisyartaini, maka wajib untuk menafkahi kedua orang tua. Siapa yang menafkahi? Anak-anak, ya. Wajib untuk menafkahi kedua orang tua bisyartain, dengan 2 syarat. Al-faqr waz zamanah awil faqr wal junun, ya. Maka dengan syarat, yaitu 2 syarat, fakir dan tidak mampu bekerja, atau fakir tidak bekerja, atau fakir dan gila, ya. Kalau orang tuanya fakir tidak bekerja, maka wajib dinafkahi oleh anak, atau orang tuanya fakir dan gila, maka wajib dinafkahi anak. Wa ammal mauludun, nanti kita akan jelaskan, saya bacakan dulu. Wa ammal mauludun atau muwalladun, ya, fatajibu, bentar. Fa ammal mauludun fatajibu nafaqatuhum bi 3 syara'id. Adapun anak-anak maka wajib dinafkahi dengan 3 syarat. Al-faqr was sigar, yaitu kalau dia miskin dan kecil, awil faqr was zamana, atau dia miskin dan dia tidak mampu bekerja, awil faqr wal junun, atau dia fakir dan dia gila. Kemudian wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Demikian juga wajib bagi seorang untuk menafkahi budaknya, menafkahi hewan-hewan miliknya. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun, dan tidak boleh budak atau hewan dibebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Baru setelah itu penulis menjelaskan tentang istri. Wa nafaqatu zaujatil mumakkanati min nafsiha wajibah. Kalau istri membolehkan suaminya untuk menggaulinya, maka istri seperti ini wajib untuk dinafkahi. Wa hiya muqaddaratun, dan ada kadarnya. Fa in kana zauju musiran, kalau suaminya lapang atau kaya, famuddani min ghalibi qutiha, maka 2 mud, nanti akan kita jelaskan, dari makanan pokok negerinya. Wa yajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bihil adah. Demikian juga terkait dengan lauknya dan pakaian sesuai dengan tradisi. Wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil balad. Adapun jika suami miskin atau susah, maka miskin, maka dia cuma wajib 1 mud dari makanan penduduk tersebut. Wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun wa yaksunahu. Demikian juga lauk yang biasa dimakan oleh orang-orang miskin, dan pakaian juga sesuai dengan kemampuan orang miskin. Wa in kana mutawassitan, adapun suaminya jika ekonominya sedang, famuddun wa nisf, maka makanannya 1,5 mud. Wa minal udmi wal kiswati al wasat. Demikian juga
terkait dengan lauk dan pakaian yang sedang. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha, kalau ternyata istrinya adalah model wanita yang biasa butuh pembantu, fa alaihi ikhdamuha, maka wajib bagi suami untuk menyiapkan pembantu bagi istrinya. Wa in a'sara binafaqatiha falaha faskhun nikah, kalau ternyata suaminya tidak mampu memberi nafkah, maka istri boleh meminta untuk nikahnya dibatalkan. Wa kadzalika in a'sara bis sadaqi qabla ad-dukhul, demikian juga jika sang suami ternyata tidak mampu bayar mahar sebelum menggauli istrinya. Taib, ini yang disampaikan dalam kitab. Sekarang kita jelaskan. Perhatikan ibu-ibu, secara sederhana nafkah bisa kita bagi menjadi 5 model. Ya, pertama, perhatikan ibu-ibu, nafkah seorang untuk dirinya sendiri. Jadi seorang wajib menafkahi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, nafkah orang tua terhadap anak. Orang tua wajib menafkahi apa? Anak. Yang ketiga, nafkah anak kepada orang tua. Yang keempat, ini yang pembahasan kita utama, nafkah suami terhadap apa? Istri. Yang kelima, nafkah lain-lain seperti kepada hewan, kepada tumbuhan dan juga kepada budak ya. Kalau zaman dulu, budak juga harus dinafkahi. Hewan dipelihara harus dinafkahi. Punya tumbuhan harus dinafkahi. Ini secara umum nafkah yang berlaku di sekitar kita ini terkait dengan 5 model nafkah. Yang pertama terhadap diri sendiri. Yang kedua, nafkah orang tua kepada anak. Yang ketiga, nafkah anak kepada orang tua. Yang keempat, nafkah suami terhadap istri. Yang kelima, nafkah lain-lain, itu ada budak, ada hewan, ada tumbuhan. Faham Ibu? Baik. Sekarang kita mulai nafkah seorang untuk dirinya. Ya, dalam satu hadis saya bacakan. Jadi seorang harus nafkahi dirinya dulu sebelum yang lain. Ya, jangan dia kasih makan orang sementara dia sendiri tidak makan. Maka yang paling utama dia menafkahi dirinya karena dirinya adalah kewajibannya. Saya bacakan hadisnya. Dalam hadis Jabir, a'taqa rajulun min bani Uzrah abdan lahu an dubur. Ada seorang sahabat, dia memerdekakan budaknya. Dia punya budak. Dia bilang, kalau saya meninggal, kau merdeka. Kalau saya meninggal, kau merdeka. Namanya anduburin, yaitu kalau saya meninggal, kau merdeka. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, ya, alaka malun ghairuhu, kau punya harta lain enggak selain budak ini? Faqala la, saya tidak punya harta kecuali budak ini. Maka Rasulullah bilang, man yashtarihi minni, siapa yang membeli budak ini dariku? Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah al-Adawi bi 800 dirham. Akhirnya budak itu dibeli oleh seorang namanya Nu'aim bin Abdullah dengan 800 dirham. Faja'a biha Rasulullah sallallahu fadafa ilaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu ambil uang tersebut, Rasulullah kasih kepada orang ini. Rasulullah sallallahu berkata, perhatikan di sini, ibda binafsik. Hendaknya mulailah atas dirimu dulu. Ya, fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah untuk dirimu, ya. Baru setelah itu, fa in fadula syai'un fali ahlik. Kalau ada kelebihan maka baru untuk keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai'un falidhi qarabati. Kalau masih lebih lagi keluargamu, itu anak istrimu masih lebih, baru kepada kerabatmu. Fa hakadha wa hakadha, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini dalil bahwasanya nafkah itu ada urutannya. Urutan pertama buat diri sendiri. Kalau masih lebih baru keluar anak dan istri. Kalau masih lebih baru kepada kerabat, orang tua, kakak, adik, nanti ada urutannya. Tapi yang pertama adalah untuk diri sendiri. Ya. Faham Ibu? Baik. Jadi menunjukkan bahwasanya karena jiwa ini harus dijaga. Seorang tidak boleh bunuh dirinya. Bunuh diri hukumnya dosa besar. Seorang tidak boleh merusak dirinya, nggak boleh. Kalau dia misalnya mengkonsumsi hal-hal yang merusak dirinya, maka hukumnya haram. Di antaranya dia membiarkan dirinya mati kemudian dikasih nafkah ke orang lain, maka nggak boleh. Maka yang pertama dia nafkah adalah dirinya sendiri. Maka ini dalil bahwasanya kalau seorang menafkahi dirinya, dia berpahala. Misalnya ada seorang kelaparan, dia beli makanan. Jangan karena pelit dia tidak beli apa? Makanan. Atau dia sakit, maka dia berobat. Dan dia berobat bayar, berpahala enggak? Berpahala, karena itu nafkah untuk dirinya. Dia harus jaga dirinya. Maksudnya kita itu kalau kita niatkan semuanya karena ibadah, mudah. Sakit saya berobat, saya bayar, ya saya akan nafkah diri saya. Dan itu lebih wajib daripada nafkah yang lainnya. Jangan sampai seorang pelit.
Karena ada orang meninggal gara-gara pelit. Ya. Dia sakit, dia nggak mau bayar, dia maunya BPJS. Maunya gratis. BPJS ngantri, akhirnya mati sebelum ketemu dokter. Terjadi nggak? Terjadi ya. Padahal dia punya duit, kecuali dia nggak punya duit. Punya duit, dia pelit sama dirinya sendiri, itu salah. Nafkah yang paling wajib adalah kepada diri sendiri. Ibda binafsik, kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dirimu. Fatasaddaq 'alaiha. Bersedekahlah atas dirimu. Kalau lebih baru kepada anak istri. Tapi kita sudah selesai. Sekarang kita bahas nafkah orang tua kepada anak. Tapi sampai sini paham Ibu? Kita lanjut ya. Nafkah orang tua kepada anak. Perhatikan. Anak-anak yang dimaksud ibu-ibu mencakup lelaki dan wanita. Jadi anak laki-laki, anak perempuan semuanya wajib dinafkahi. Jika cucu tidak ada yang menafkahi, maka wajib dinafkahi juga. Jadi kalau kita bilang tadi orang tua namanya asal, anak-anak namanya furu. Ya. Jadi kita di sini istilah orang tua itu namanya al-asal, anak namanya al-fara, cabang. Kalau bahasa Arab cabang. Usul asal itu mufrad, jamaknya usul. Asal ini mufrad, jamaknya usul, fara jamaknya furu. Nah, asal punya kewajiban menafkahi apa? Fara. Ini orang tua. Nah, kalau kita punya cucu, perhatikan ini, kewajiban kita menafkahi bukan cuma anak kandung kita aja. Kalau ternyata kita punya cucu dia miskin, orang tuanya tidak mau menafkahi. Anak kita ternyata miskin atau orang tuanya meninggal, kita punya cucu. Siapa yang wajib menafkahi cucu? Kita. Jadi, jika cucu tidak ada yang menafkahi, maka wajib dinafkahi. Paham? Jadi, furu anak maupun cucu. Paham Ibu? Yang kedua, kewajiban pertama adalah kepada ayah. Ayah yang wajib. Jika ayah tidak mampu, maka kakek. Misalnya, ayah enggak mau menafkahi anak, maka lari kepada kakek. Kakek wajib menafkahi dan selanjutnya. Adapun dalil tentang kewajiban, Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika istri-istri kalian menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah ganjaran kepada istri-istri kalian, upah. Artinya anak-anak kalau disusui sama orang aja, sama ibu kandungnya sama orang lain boleh dikasih upah ya. Berarti apalagi anaknya itu sendiri, yang nyusuin anak aja boleh dikasih upah, apalagi anaknya, berarti anaknya itu tanggung jawab dia. Demikian juga kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib bagi ayah untuk menanggung makanan kepada ibu anak tersebut, pakaiannya secara ma'ruf. Jadi karena seorang wanita ngurusin seorang istri kita ngurusin anak kita, wajib kita untuk menafkahi istri kita, di antaranya sebabnya kadang ngurusin anak kita. Demikian dalam kisah Hind bintu Utbah. Jadi Hind bintu Utbah ini istrinya Abu Sufyan, ya. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia protes kepada Nabi karena suaminya pelit. Ya. Karena suaminya pelit. Coba buka halaman 412 di catatan kaki. 412 di catatan kaki nomor 2 paling bawah. Hindun bintu Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki yang pelit. Di bagian halaman 412 bagian bawah ya. 412. Sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberiku perbekalan atau nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali jika saya mengambil diam-diam. Dia tidak tahu. Boleh atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf." Kata Nabi, silakan ambil dari suamimu yang cukup buat kamu dan anak-anakmu. Perhatikan, jadi kalau ada suami pelit, terus tidak kasih nafkah yang cukup, ibu sudah kurus kerempeng, tidak makan-makan, anak-anak juga, uang SPP nggak ada yang bayar, boleh ambil dari suami nggak? Boleh, tapi secukupnya. Meskipun dia tidak tahu. Nggak boleh ambil untuk beli emas, nggak boleh. Ini hanya jika suami tidak memberi kecukupan. Kalau suami sudah beri kecukupan, tetap ngambil, itu namanya nggak boleh. Ya, jangan sampai salah paham tentang hadis ini. Hadis ini berlaku jika suami tidak memberi kecukupan. Maka boleh seorang istri mengambil secukupnya, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau suami sudah memberi keperluan sudah cukup, maka tidak boleh dia ambil kecuali memberitahu suaminya karena itu harta milik suami bukan harta dia. Tapi adapun syarat-syarat wajib menafkahi anak, perhatikan. Pertama, orang tua dalam kondisi lapang, yaitu kemampuan untuk menafkahi dirinya dan istrinya sehari semalam. Ya. Jadi dalil bahwasanya istri lebih utama untuk dinafkahi daripada anak. Karena istri ketika dinikahi ada aturannya ya, dia melayani dan macam-macam. Maka kalau orang tua punya istilahnya makanan cuma 2, ya berarti dia buat apa istrinya. Anaknya yang tanggung orang lain. Misalnya dia tidak mampu. Ya, istri lebih dahulu daripada anak. Tapi kalau dia punya makanan lebih, buat dia cukup, buat istrinya cukup, maka wajib dia menafkahi apa? Anaknya.
Ini yang pertama, orang tua mampu. Yang kedua, anak dalam kondisi miskin. Dalam kondisi miskin, disertai salah satu dari 3 sifat berikut. Bukan sekedar miskin aja, tapi dia miskin masih kecil misalnya. Dia miskin kecil. Ya. Kalau ternyata dia kaya, meskipun kecil dia kaya, tidak wajib. Dia udah kaya misalnya. Kemudian miskin, atau dia miskin tidak mampu bekerja. Kalau dia miskin tapi mampu bekerja, tidak wajib. Kalau anaknya miskin tapi masih kecil. Adapun kalau sudah balik maka tidak wajib. Dia bisa kerja sendiri. Kalau kita punya anak sudah balik, tubuhnya kuat, wajib kita nafkahi? Tidak. Tidak. Kecuali dia kecil karena tidak bisa cari uang. Atau dia memang sudah besar tapi tidak mampu bekerja. Atau dia gila. Itu dia gila. Maksud saya ibu-ibu, ini peringatan kepada kita. Dalam fikih Islami, anak tidak selalu dinafkahi oleh orang tuanya. Saya sering sampaikan kepada anak-anak ABG, anak-anak Gen Z ya. Bahwasanya orang tua kita terlalu baik. Kita dinafkahi sampai kita kuliah. Padahal dalam Islam kalau kita sudah dewasa, bukan tanggungan siapa orang tua. Kecuali kita nggak mampu kerja. Tapi kalau kita sudah mau bekerja, itu bukan tanggungan orang tua. Namun sekarang kita tahu bahwasanya orang tua sangat baik sehingga kita ditanggung nafkahnya sampai sekolah, sampai mereka jual sawah, sampai mereka jual harta mereka untuk kita sekolah. Setelah itu ketika seorang sudah berhasil, dia lupa sama orang tuanya. Orang tuanya berbuat baik lebih daripada kewajiban. Ya, maka jangan sampai seorang menuntut yang lebih dari orang tuanya. Makanya ketika seorang anak sudah dewasa, dia tahu lebih daripada ini adalah kebaikan orang tua. Itu orang tuanya sudah baik sejak awal. Tapi tidak wajib bagi orang tuanya untuk menafkahi dia setelah dia balik dan mampu bekerja. Kecuali tadi dia masih kecil, atau dia tidak mau bekerja karena punya kekurangan, atau sudah ngelamar sana sini tidak mampu, atau dia gila, ya ini baru wajib bagi orang tua. Ada satu pengecualian kata ulama, kecuali dia nutut ilmu agama. Kalau dia nutut ilmu agama, yaitu ilmu terkait dengan kewajiban dia, maka harus dinafkahi. Adapun kalau ilmu dunia, misalnya ilmu yang bukan fardu ain, maka tidak wajib. Kalau dia menuntut ilmu yang fardu ain, maka orang tua tetap wajib menafkahi. Jadi ngerti kita kalau anak kita sudah bisa kerja, kita nggak wajib nafkahi. Atau badannya sehat, kamu cari kerja sendirilah. Secara kewajiban tidak wajib lagi. Taib, yang keempat, perhatikan ukuran nafkah sesuai kebutuhan anak dan juga sesuai dengan kemampuan orang tua. Ya. Kebutuhan anak, ya. Apa yang dia butuhkan kita beri dan sesuai kemampuan orang tua. Kemudian yang kelima, nafkah ini bersifat tamkin, itu memudahkan. Bukan tamlik, bukan kepemilikan. Kecuali ada keputusan hakim. Maksudnya apa bedanya tamkin dengan tamlik? Tamkin itu maksudnya kita boleh ajak dia makan, ya. Ajak dia makan, kita membiarkan dia untuk makan bersama kita. Tetapi bukan hutang bagi anak. Bukan hutang bagi anak. Beda nanti kalau suami sama istri. Kalau suami sama istri misalnya, 1 bulan suami tidak nafkahi istri cari makan sendiri, itu hutang. Maka namanya tamlik, karena ketika dia menafkahi istri adalah untuk kepemilikan. Jadi kalau suami tidak menafkahi istri selama sebulan, istri boleh nuntut. Karena dia istri yang baik menjalankan tugasnya, kenapa tidak dinafkahi? Beda dengan anak. Kalau ada anak, misalnya orang tua melalaikan selama sebulan tidak dinafkahi, dia tidak boleh nuntut kepada hakim. Karena hukum asalnya seorang orang tua kepada anak adalah karena hubungan kekerabatan, karena berbuat baik kepada anak, tapi bukan tamlik, bukan kepemilikan, tapi namanya tamkin. Itu bedanya tamkin sama tamlik. Kalau tamkin yaitu silakan makan barang saya, tapi ini bukan hak kamu. Bukan maksudnya kalau saya tidak kasih berarti saya bayar hutang sama kamu. Beda suami istri. Kalau suami istri, suami tidak kasih nafkah, maka jadi hutang atas dia. Hutang. Baik. Ada yang bertanya terkait ini yang pertama? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut Ibu ya. Berikutnya, sekarang kebalik, nafkah anak kepada orang tua. Sejauh mana kewajiban anak menafkahi orang tua? Ada beberapa poin, banyak poin. Yang pertama, perhatikan Ibu, orang tua yang dinafkahi mencakup ayah dan ibu kandung. Demikian juga kakek nenek dari ayah atau ibu jika mereka tidak mampu. Ini ingat. Jadi yang wajib kita nafkahi bukan kedua orang tua kita juga. Kalau ternyata ada nenek kita, kakek kita, nggak ada yang ngurusin, mereka miskin, wajib bagi kita untuk menafkahi. Karena fara punya kewajiban menafkahi asal. Sebagaimana tadi, kita wajib menafkahi anak kita. Kalau cucu kita juga miskin, wajib kita nafkahi cucu kita. Ya. Maka demikian sebaliknya, kita juga wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tua kita miskin, kita wajib nafkahi. Kalau kakek kita miskin, kita juga wajib nafkahi. Kakek nenek. Bisa jadi orang tua kita cukup, atau orang tua kita miskin, kakek kita juga miskin. Maka semuanya wajib kita nafkahi. Baik. Berikutnya,
Kewajiban pertama adalah anak-anak langsung. Jika tidak mampu maka wajib kepada cucu. Orang tua nih, orang tua kita. Kalau ternyata kita miskin, enggak mampu menafkahi orang tua kita. Ternyata cucu kita kaya, anak kita kaya, berarti anak kita yang menafkahi apa? Kakeknya. Paham? Jadi fara kalau asal tidak mampu maka fara yang menafkahi. Kalau fara yang langsung yaitu anak tidak mampu maka turun ke cucu. Demikian. Karena ini terkadang dilalaikan. Ada orang tidak peduli dengan kakeknya, tidak peduli dengan apa? Neneknya. Dan ini mungkin terjadi. Misalnya dia punya orang tua. Orang tuanya tidak mempedulikan kakek neneknya. Terjadi enggak? Terjadi. Padahal orang tuanya berkecukupan. Memang kewajiban yang pertama adalah kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak mau nafkahi kakek neneknya, enggak mau. Kita sebagai cucu yang punya kelebihan, harusnya kita nafkahi kakek dan nenek. Karena mereka asal kita, tanpa mereka kita enggak ada. Tanpa mereka orang tua kita enggak ada, tanpa orang tua kita pun tidak ada secara hukum sebab akibat. Maka banyak orang lalai, seakan-akan berlepas diri daripada kakek, nenek miskin, nenek dicuekin. Padahal kalau nenek miskin wajib bagi anaknya, anaknya tidak mau nafkahi wajib bagi cucunya, cucunya tidak mau bagi cicitnya. Paham? Adapun dalil, adapun kewajiban menafkahi orang tua, Allah berfirman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Allah juga berfirman wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Nabi bersabda, anta wa maluka li abik, engkau dan dirimu adalah milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, inna atya ma akala rajul min kasbih, sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah hasil kerjaannya. Wa waladuhu min kasbih, dan anaknya adalah hasil kerjanya. Anaknya adalah hasil kerjanya. Jadi orang tua makan dari anak itu bagus, tidak ada masalah. Dan kita sebagai anak jangan merasa berat ketika orang tua datang ke rumah makan, itu tidak ada masalah. Ya, karena kita adalah hasil dari orang tua kita. Kemudian kias usul al-furu'. Kita lanjutkan. Adapun syarat kewajiban, kapan jadi wajib? Pertama, anak dalam kondisi lapang. Jika tidak cukup maka ibu lebih dulu diutamakan. Anak lapang maksudnya anak dia punya uang untuk nafkahi dirinya, istrinya dan anak dia. Paham? Misalnya dia punya nasi sehari semalam 4 porsi. Istrinya 1, anaknya 1. Untuk dia 1. Berarti ada kelebihan enggak? Ada kelebihan. Sekarang dia punya hari ini punya nasi untuk 5 porsi, makan siang, makan malam, makan pagi. Untuk 5 porsi. Berarti wajib enggak dia menafkahi kedua orang tuanya? Wajib. Karena buat dia cukup, buat istrinya cukup, buat anaknya cukup. Sisa 2 buat orang tuanya, ayah ibunya. Taib. Kalau ternyata dia cuma punya makanan cukup untuk 4 porsi. Berarti untuk dia, istrinya, anaknya sama ibunya. Paham? Ayahnya enggak. Ibunya lebih dahulu daripada ayahnya. Kalau ternyata makanan dia cuma cukup 3 porsi. Buat dia, istrinya, anaknya, maka tidak wajib bagi kedua orang tuanya. Karena anak istri lebih dahulu daripada kedua orang tua. Paham? Saya ulangi, anak istri lebih dahulu daripada kedua orang tua. Ini terkait dengan masalah kewajiban memberi nafkah primer ya. Adapun memberi kasih hadiah itu lain cerita. Saya sudah kasih makan anak istri, saya mau kasih di orang tua saya lebih daripada anak saya, itu boleh. Itu boleh. Orang tua lebih utama, saya belikan rumah misalnya daripada yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau masalah makan yang kewajiban primer maka harus istri, anak, kalau lebih baru kedua orang tua. Kalau enggak cukup maka ibu dulu daripada ayah. Paham? Baik. Yang kedua syarat wajib orang tua miskin. Meskipun mampu kerja. Orang tua miskin. Orang tua malas-malasan. Misalnya bapak masih muda, umur 50. Enggak mau di rumah aja mau makan. Ya udah, wajib bagi kita memberi makan. Ayah mah bisa kerja, malas. Kamu kan udah kaya, saya enggak mau kerja. Ya itu wajib bagi kita meskipun dia bisa kerja dia malas. Beda kalau anak. Kalau anak bisa kerja, kerja sana. Jadi kalau bedanya di sini, perhatikan sini. Syarat antara beda dengan ayah dan orang anak. Kalau anak sudah dewasa, bisa kerja, tidak wajib kita nafkahi. Dia harus cari nafkah. Karena suatu yang jelek atau aib seorang anak bisa kerja tetap bergantung kepada orang tua. Tapi kalau orang tua meskipun bisa kerja dia enggak mau kerja karena orang tahu anaknya kaya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Dalam syariat tidak jadi masalah karena anak ini juga hasil dia dulu. Karena anak ini juga hasil usaha dia yang membesarkan, dia yang mendidiknya. Sekarang anaknya sudah kaya, dia malas kerja, tidak jadi masalah. Tetap wajib bagi anak untuk menafkahi ayahnya. Paham Ibu? Yang ketiga, untuk ibu jika kebutuhannya tidak terpenuhi oleh suaminya. Kalau suaminya tidak memenuhi kebutuhan ibunya, maka wajib. Tapi kalau ibunya sudah dipenuhi oleh suaminya, maka tidak wajib untuk dinafkahi. Kewajiban gugur jika, contoh ayahnya mampu menafkahi. Kita punya ibu, punya ayah. Ayah kita ternyata mampu menafkahi ibu. Apakah kita wajib menafkahi ibu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ayah kita mampu menafkahi ibu kita. Ya. Ibunya nggak bilang, nak kamu harus kirim uang makan. Nah, bapak kan udah kasih makan, mak. Ya. Kalau ayah kita udah kasih makan ibu, dipenuhi kebutuhan tidak wajib. Lain halnya kalau ayah tidak mau kasih makan apa? Ibu, lain cerita. Atau ayah beri makan tidak mampu, tidak cukup. Maka kita kasih tambahan. Kasus kedua, jika ayah kita meninggal atau ibu kita cerai, terus nikah dengan laki lain. Maka ibu kita tidak wajib lagi menafkahi ibu kita karena dia punya suami. Meskipun suaminya miskin, kita enggak wajib menafkahi ibu kecuali
ibu kita minta cerai dari atau minta fasakh dari suaminya karena suami tidak mampu menafkahi apa? Ibu kita. Selama ibu kita punya suami, maka yang wajib menafkahi siapa? Suaminya. Kecuali suaminya miskin nggak mampu. Terus ibu kita minta pernikahan difasakh dibatalkan, maka saat itu kita wajib menafkahi ibu kita. Ini tentu pembahasan tentang wajib tidaknya. Berbeda kalau kita berbuat baik, kapan saja kita berbuat baik. Namun demikian dalam masalah fikih selalu dibahas kapan wajib, agar kita tahu kapan kita wajib kalau kita tinggalkan dosa. Paham? Ya, seperti tadi, anak. Kapan anak kita wajib nafkahi? Sampai balik. Kalau dia mampu kerja, kita sudah tidak wajib lagi. Tetapi apakah kita dianjurkan berbuat baik? Ya, berbuat baik. Cuma kita tahu kalau dia masih kecil tidak kita nafkahi, kita berdosa. Ya, tapi kalau dia udah besar, kita nggak mau nafkahi, kita nggak berdosa. Kamu bisa kerja sana kerja. Daftar kerja, bisa nggak? Udah cari makan sendiri. Kita tidak berdosa. Jadi selalu fikih dibahas. Ini bukan untuk kita selalu enggak lah kalau gitu saya pelit, enggak. Cuma untuk mengetahui kapan kita terkena kewajiban. Bukan ngajarin kita untuk pelit, paham? Sama ketika kita bilang ibu hanya wajib kalau ibu dalam kondisi begini-begini. Bukan berarti kita enggak mau kasih bantuan, enggak. Cuma kita harus ingat dalam kondisi seperti ini wajib. Ketika ibu tidak dinafkahi oleh suaminya. Bapak kita tidak menafkahi ibu kita maka wajib. Atau suaminya miskin, kemudian ibu kita minta pernikahan dibatalkan, maka wajib bagi kita untuk menafkahi. Ya. Ya, jadi kalau suaminya ada, meskipun miskin, tidak wajib kita nafkahi. Jadi ibu kita, bapak kita udah meninggal atau cerai sama ibu kita. Ibu kita nikah sama lelaki miskin. Meskipun dia miskin, kita tidak wajib menafkahi ibu secara fikih. Kenapa? Karena ibu kita yang wajib nafkahi siapa? Suaminya. Suaminya miskin, ya sudah, tinggal ibu kita minta cerai enggak? Kalau ibu minta pisah, bukan cerai, minta batal pernikahan karena suami tidak mampu menafkahi, maka kita wajib. Tapi kalau selama ada suaminya, urusan suaminya. Ini secara fikih tadi saya bilang bukan ngajarin kita pelit. Ya. Tapi kita tahu kapan kita terkena kewajiban, kapan tidak wajib. Tentunya anak yang baik membantu ibunya. Karena kenapa kalau tidak dibahas seperti nanti suaminya ngandalin anaknya. Udah anakmu kan kaya. Ya enggak. Secara fikih kamu yang bertanggung jawab, bukan saya. Karena kamu nikahi ibu saya, kamu yang bertanggung jawab. Meskipun saya kaya, kamu miskin, kamu yang bertanggung jawab. Ya. Karena sebagian orang seperti itu nakal dia cari perempuan yang kaya raya. Padahal yang kaya raya bukan perempuannya, tapi anaknya. Kemudian dia bertumbuh kepada anak, dia tidak merasa bertanggung jawab. Padahal kewajiban menafkahi adalah kepada dia. Paham ibu? Baik. Yang berikutnya, yang keempat, perhatikan. Tidak ada kaitan beda agama. Orang tua kita kafir, atau anak kita kafir, tidak ada kaitannya, tetap wajib untuk kita nafkahi. Kecuali murtad. Kalau orang tua kita murtad, maka tidak wajib dinafkahi. Misalnya, orang tua kita Nasrani. Kita juga Nasrani dulu, kemudian kita masuk Islam, tetap wajib dinafkahi. Beda kalau kita tadinya Islam, orang tua kita murtad, nggak wajib dinafkahi. Beda antara murtad dengan tidak murtad. Karena kalau murtad, darahnya halal. Orang yang murtad, hukumnya dibunuh. Tapi kalau sejak awal memang sudah kafir, misalnya tadi, kita dari keluarga kafir, terus kita masuk Islam, maka tetap wajib menafkahi orang tua. Orang tua juga tetap menafkahi kita, meskipun kalau kita masih kecil atau tadi ada wajib untuk dinafkahi. Kalau murtad, maka tidak. Berikutnya, ukuran nafkah sesuai kebutuhan orang tua dan kemampuan anak. Ya. Tentu tidak boleh orang tua, kamu wajib nafkahi saya belikan motor, belikan mobil, enggak. Sesuai dengan kemampuan apa? Kita sesuai kebutuhan dia, kebutuhan primer. Ya. Bukan orang tua kita nafkahi, kemudian dia minta macam-macam, enggak. Tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita, kemudian harus berikan orang tua ini, enggak. Itu kebaikan, tapi kalau wajib, enggak. Kewajiban yang penting sesuai dengan kebutuhan primernya. Kemudian tadi bersifat tamkin bukan tamlik, ini sudah kita jelaskan tadi. Ini bukan kepemilikan, hanya sekedar memudahkan kebaikan anak terhadap orang tua. Lihat yang ketujuh, bersifat tamkin bukan apa tamlik. Tadi saya bilang yang bersifat tamlik cuma suami istri. Istri kalau tidak dinafkahi dia bisa tuntut, karena itu hutang bagi dia. Hutang atas suaminya harus bayar hutang. Tapi kalau anak sama orang tua sama anak, maka bukan hubungan kepemilikan, tapi sekedar membantu. Disebut tamkin, itu kau bisa makan dari sini, saya bisa makan dari kamu. Kecuali kalau hakim masuk, ada masalah, kata hakim wajib bagi kau orang tua kasih makan anakmu setiap bulan sekian. Misalnya terjadi cerai, terus orang tua bilang, hakim bilang kau wajib menafkahi anakmu sebulan sekian, maka itu jadi tamlik. Kalau dia tidak bayar maka jadi hutang. Tapi selama tidak ada masalah, maka dia bukan tamlik, tapi dia tamkin. Saya ulangi lagi, tamkin itu hanya memudahkan makan atau menggunakan, tapi tidak jadi pemilikan. Bedanya kalau tamlik jadi hak. Kalau istri tidak dinafkahi, dia bisa nuntut suaminya karena itu sebagai hutang suaminya untuk dibayar kepadanya. Berikutnya yang ketujuh, kewajiban berlaku atas seluruh anak, laki-laki maupun wanita. Misalnya orang tua miskin, anak-anaknya kaya semua. Maka kewajiban orang tua dibagi kepada anak-anak. Lelaki 2 kali lipat daripada perempuan. Bagi anak-anak yang mampu. Misalnya dia punya anak 10, yang mampu cuma 3, yang lain juga miskin semua. Maka 3 anak ini berserikat untuk menafkahi kedua
orang tuanya. Di mana kewajiban lelaki 2 kali lipat daripada kewajiban anak perempuan. Dan terkadang wanita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Dia jadi istri orang. Tidak punya penghasilan. Maka dia tidak bisa menafkahi apa? Orang tuanya. Beda kalau ternyata anak perempuannya juga punya pekerjaan, jualan misalnya, atau punya harta, atau suaminya kasih dia harta. Maka ketika itu dia punya kemampuan, maka wajib dia untuk ikut serta dalam menafkahi kedua orang tuanya. Jadi itu adalah amal soleh yang luar biasa. Ini semua nafkah wajib. Ini kita bicara tentang nafkah apa? Wajib. Yang pahalanya lebih besar daripada nafkah sunnah. Daripada kasih makan orang miskin, daripada kasih makan anak yatim, daripada kasih makan janda, daripada kasih biaya budak. Nafkah wajib ini lebih besar pahalanya. Baik, yang kedelapan, jika yang butuh nafkah banyak, sementara anak tidak mampu, maka sesuai urutan berikut ini. Yang pertama yang wajib adalah istri. Ternyata dia punya, kalau masih punya duit lebih buat anak masih kecil. Kalau masih punya buat lebih buat ibu. Kalau masih punya duit lebih buat ayah. Kalau masih punya duit lebih lagi buat anak besar yang miskin. Kalau masih punya duit lebih lagi untuk kakak. Jadi urutannya demikian. Istri lebih utama, kemudian anak yang masih kecil, kemudian ibu, kemudian ayah, kemudian anak besar yang miskin, baru kakek. Paham Ibu? Agak panjang ya. Ya. Ini kita akan masuk habis ini. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Paham Ibu? Nanti bisa diulang di YouTube ya. Ibu ingat belajar dapat pahala. Menuntut ilmu apa? Adalah ibadah. Ibu mikir, pusing, insya Allah ada pahalanya. Ada pahalanya. Bertanya, insya Allah ada pahalanya. Ikut ujian, insya Allah ada pahalanya. Ya. Baik. Tapi kita lanjut. Sekarang nafkah suami terhadap istri, ini yang penting nih. Penting. Ya. Adapun dalilnya Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya, sungguhnya lelaki adalah pemimpin dalam keluarga. Ya. Kalau dalam surat An-Nisa 34 saya bacakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu lelaki di atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena lelaki telah berinfak kepada para wanita. Jadi dalam rumah tangga hikmahnya yang memberi nafkah adalah para lelaki. Karena mereka yang memberi nafkah maka mereka adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Dan ini harusnya adalah kemuliaan bagi lelaki mencari nafkah buat anak istri, bagi istri. Maka tidak boleh seorang lelaki kemudian bertumpu kepada istri. Suami yang cari nafkah, istri tugas di rumah, tugas berat. Yang cari nafkah adalah para suami. Karena kalau sebaliknya, istri yang memberi nafkah kepada suami, maka rumah tangga tidak jalan. Istri tidak bakalan nurut sama suami. Istri bakalan bentak-bentak suami. Yang sekarang cari nafkah lelaki aja masih dibentak, apalagi kalau istri yang cari nafkah. Ya. Oleh karenanya saya hadapi kasus pernah ada kajian di kumpulan orang-orang ASN. Ibu ada yang nanya, "Ibu, Ustaz, sekarang banyak masalah karena sebagian kami ASN wanita punya gaji lebih daripada suami. Bahkan sebagian kami kedudukannya lebih tinggi daripada suami. Dan itu salah satu faktor yang menjadikan istri tidak nurut sama suami. Secara umum wanita ingin mencari sosok yang lebih hebat. Ketika dia melihat suaminya anak buah, kecenderungan dia merendahkan suami. Dan mencenderungkan kemudian mencari sosok yang baru. Sosok yang menurut dia lebih hebat, lebih kuat daripada suami. Terjadi itu problem. Ya. Jadi problem. Dan banyak masalah terjadi demikian. Ya. Oleh karenanya seorang suami dia yang menafkahi dan dia yang memegang kendali dalam rumah tangga. Ini adalah hikmahnya. Ar-rijalu qawwamun. Kata Allah, para laki adalah pemimpin keluarga. Di antaranya bima anfaqu min amwalihim, karena mereka berinfak, mereka yang menafkahi istri. Oleh karenanya istri bertakwa kepada Allah, kalau satu sebagai istri hanya taat kepada suami. Baik. Yang berikutnya, syarat kewajiban, pertama istri siap melayani suami. Kalau istri siap melayani suami, kecuali pada yang terlarang misalnya suaminya ingin berhubungan dari hal yang diharamkan, ya misalnya ketika haid mau berhubungan, ini dia berhak untuk menolak. Atau mohon maaf misalnya ingin berhubungan dari dubur, maka dia berhak untuk menolak. Tapi kalau pada hal yang halal, kemudian istrinya menolak, tidak usah kasih makan. Karena hanya wajib bagi suami menafkahi istri jika istri siap melayani. Ya. Kalau istri tidak siap melayani tanpa alasan syar'i, maka tidak wajib dinafkahi. Ingat ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan minta-minta duit terus tapi tidak melayani suami. Alasan banyak ya. Banyak alasan. Capek lah, pulang kajian lah, banyak alasan. Enggak benar ya. Capek nuntut ilmu, enggak benar. Nuntut ilmu untuk melayani suami. Bukan nuntut ilmu malah tidak melayani suami ya.
Yang kedua, siap tinggal bersama suami jika layak dan tidak berbahaya. Kalau suami bilang, ayo tinggal di, misalnya tinggal di Solo atau tinggal di Tegal atau tinggal di Jogja, jangan tinggal Jakarta, Jakarta mahal, saya tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, wajib bagi istri memenuhi. Kalau istrinya tidak memenuhi, maka jatuh kewajiban suami. Suami tidak berhak, tidak wajib untuk menafkahi apa? Istri. Jadi syarat wanita dinafkahi tidak nusyuz, tidak membangkang. Kapan dia membangkang, maka tidak wajib untuk dinafkahi, terutama pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Istri tidak mau melayani, enggak usah nafkahi. Ya. Kasih ada sebagian suami cari kerja setengah mati sampai berbulan-bulan istrinya tidak memelayaninya. Dia enak aja makan-makan sampai gemuk sama suaminya tidak dilayani. Suaminya kurus karena mikirin istrinya yang gemuk, suaminya kurus. Ini tidak boleh, tidak wajib dilayani. Disuruh tidak patuh, tidak wajib dilayani, membangkang. Baik, berikutnya nafkah yang wajib ditunaikan sesuai kondisi suami. Sekarang apa tamlik, ini bedanya. Tamlik. Ini wajib, kalau tidak dipenuhi maka istri boleh berhak minta gugatan, minta ganti rugi. Karena dia sudah melakukan kewajibannya sebagai istri. Wajib bagi suami untuk memenuhi nafkahnya. Perhatikan, suami bisa dibagi menjadi 3 model. Pertama suami kaya, yang kedua suami sedang, yang ketiga suami miskin. Kalau suami kaya, ulama Syafi'iyah berkata, makanan yang wajib 2 mud. 1 mud itu begini, dalam sehari. Ini 1 mud. Sesuai dengan kutul balad, yaitu sesuai dengan makanan pokok di negerinya. Kalau kita di Indonesia apa? Beras ya. Beras, bukan kentang. Apa? Beras. Sebagian daerah mungkin kentang, sebagian orang mungkin gandum, sebagian daerah mungkin korma. Tapi kalau kita beras. Nah, wajib kalau suami kaya, ibu-ibu, suaminya kaya cuma 2 kali begini. 1, 2. Ini wajib sehari semalam. Kalau ibu ternyata makannya 1 ini ya, itu di luar, itu suami kaya. Suami kaya. 1, 2. Itu suami kaya wajibnya. Beras segitu, biar ibu tahu ya. Kewajiban tidak banyak. Paham ibu? Adapun lauknya, jadi lauknya sesuai dengan kebiasaan lauk orang kaya. Orang kaya biasa mungkin daging. Ini kewajiban bagi lelaki yang kaya. Adapun pakaian sesuai dengan wakiswatuhunna, ya. Rizquhunna wakiswatuhunna bil ma'ruf. Maka pakaian dan tempat tinggal mengikuti tradisi orang kaya. Orang kaya pakaian ya wajar, beda dengan mungkin pakaian orang miskin, pakaian ibu-ibu lebih bagus ya. Ya, kemudian tempat tinggal juga mungkin lebih bagus. Tapi kalau suaminya sedang, maka makanannya 1,5 mud. 1,5 mud itu 1,1. Dah. Sehari. Lauknya sedang-sedang. Sekarang kalau kita orang kaya makannya apa? Daging. Orang miskin apa? Orang sedang makanya ikan mahal malah. Mungkin tempe, tahu. Ya, kalau orang miskin kerupuk, kecap. Ya. Suami miskin makanan pokok 1 mud. 1 mud cuma segini. Untuk makan 3 kali. Enggak, kamu gemuk salah sendiri ya. Suami tidak mampu, dia cuma miskin, maka dia cuma kewajiban makan 1 mud. Lauknya orang miskin sesuai dengan kemampuan dia. Pakaian yang wajar orang miskin. Tempat tinggal juga semampunya. Yang penting dia ada pakaian, dia ada tempat tinggal. Ini kewajiban nafkah. Ya. Adapun, jadi ini menunjukkan bahwasanya kewajiban menafkahi istri sesuai dengan kondisi suami, bukan permintaan istri. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaknya yang punya kelapangan menafkahkan dengan sesuai kelapangannya. Siapa yang rezekinya sempit, dia berikan sesuai kemampuannya. Misalnya ada istri orang kaya nikah sama orang miskin, ya dia harus ikuti orang miskin tersebut. Siapa mau nikah sama suami yang miskin. Maka kebutuhan kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya. Dalilnya Rasulullah bersabda, at'imuhunna mimma ta'kulun waqsuhunna mimma taktasun. Kata Nabi, berilah makanan yang biasa kalian makan dan berilah pakaian sesuai dengan yang kalian pakai, yaitu kembali kepada kemampuan suami. Baik. Jika suami tidak bayar, maka bisa nuntut kepada pengadilan. Misalnya seorang suami, istrinya tidak dikasih makan sebulan. Dia boleh nuntut sama hakim, minta jatah dia selama sebulan. Nanti hakim menentukan ukuran sekian-sekian, utang bagi suami. Perhatikan sini, jika istri makan sama suami, maka termasuk tamkin, bukan lagi tamlik. Kalau ternyata makan bareng nggak bisa nuntut lagi. Ini kalau dia suaminya pergi, taruh makan terus pergi, taruh makan terus pergi. Maka ada ukurannya tadi, 2 mud, 1,5 mud, 1 mud. Tapi kalau makan bareng, udah nggak ada lagi. Yang penting istri udah kenyang, gemuk, selesai. Selesai. Ya, kalau suami lebih banyak, ya selera masing-masing ya. Tapi maksud saya, kalau suami istri sudah berkecukupan, udah selesai. Tidak ada tuntut menuntut karena kita makan bersama. Ya. Tapi ini terjadi kalau apa? Kalau suami kaya. Ternyata dia kasih sedikit. Nah, istri bisa nuntut, kamu kaya kok, kenapa kasih makan saya cuma 1 mud? Harusnya 2 mud. Baik. Yang kedua masalah pembantu. Bagaimana pembantu?
kata para ulama, kalau wanita ini memang adalah dari keluarga yang biasa ada pembantunya, maka suami harus menyiapkan pembantu sesuai dengan kemampuan dia tentunya, ya, sesuai dengan kemampuan dia. Lain halnya jika dari keluarga yang tidak biasa ada pembantu, maka tidak wajib kasih pembantu. Ini sudah dibahas sejak zaman dahulu. Ya. Tadi dalam buku Matan Abi Syuja tadi kita sudah baca, wajib bagi suami untuk memberi pembantu kepada istrinya jika mampu. Ya. Kata beliau, wa in kanat mimman yukhdamu misluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau sang wanita memang termasuk dari model wanita yang dilayani, dari keluarga yang terkenal harus ada pembantu di rumah, maka wajib bagi suami untuk menyediakan apa? Pembantu. Ya. Tapi jangan sok jadinya dari orang miskin sekarang minta pembantu wajib. Nah, kau dari bapakmu aja enggak punya pembantu, ibumu juga enggak ada pembantu, terus kau minta pembantu tidak wajib. Tapi dari keluarga yang kita tahu memang ada pembantu melayaninya, maka seorang suami kalau dia menikahi maka ada konsekuensi. Dia berusaha menyediakan juga pembantu jika dia mampu tentunya. Nah, kita masuk pada pembahasan apakah dapat wajib uang bulanan? Jawabannya tidak. Di sini kita tahu bahwasanya seorang suami tidak wajib kasih uang jajan sama istrinya, enggak wajib. Enggak ada wajib. Sama enggak wajib juga belikan tas. Tas mahal-mahal enggak. Sepatu mahal-mahal enggak. Itu kebaikan suami. Enggak boleh nuntut ya. Enggak boleh nuntut ya. Ya. Ingat semampunya itu kebaikan apa suami ya. Beli tas mahal-mahal enggak lah, enggak. Ya semampu yang wajar. Adapun lebih daripada kewajaran maka tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib bagi seorang suami istri harus jalan-jalan tiap bulan kemana, tiap